Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai HTML. Materi kita kali ini akan membahas mengenai form. Form itu merupakan bagian yang sangat penting di HTML. Karena ketika kita membuat aplikasi, pasti kita akan menggunakan ini. Jadi, ini merupakan bagian yang sangat penting. Oke, untuk memulainya saya akan buka terminal dulu, seperti biasa ya. Kita akan buat dulu directory untuk latihan kita. Nah, saya akan masuk ke drive C.2 HTML, C-nya mana? C.2 slash HTML tutorial. Oke. Nah, di sini saya akan membuat directory HTML form. Oke, kita sudah membuat folder HTML form. Kemudian saya akan masuk cd HTML form. Nah, kita sudah masuk ke folder HTML form. Nah, di sini kita akan buka Visual Studio Code-nya. Code.enter. Nah, ini halaman Visual Studio Code kita. Oke, ini saya akan close dulu. Nah, untuk memulainya kita akan buat file baru di sini. Seperti biasa, kita tekan plus, kemudian ketikkan index.html. Saya akan membuat file index.html. Oke, saya tekan enter. Nah, kita sudah dibukakan halaman kerja kita. Saya akan tutup sidebar-nya dengan menekan Ctrl B. Oke. Saya akan definisikan basic tag HTML. Nah, saya gunakan HTML5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian body, nah, saya akan membuat satu buah tag form. Karena materi kita mengenai form ya. Saya akan ketikkan form. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Ada metode get, ada juga metode post. Nah, bedanya apa? Kalau metode get, nah ini akan kelihatan di URL kalau misalkan kita parsing data ya. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan metode post, ini tidak kelihatan di URL. Nah, kita akan coba gunakan metode get. Contoh aja ya, hanya contoh. Misalkan actionnya saya mau ke http:// coba .org/get. Nah, misalkan hanya ini contoh doang ya. Ini alamat atau form tujuannya. Oke, ini sudah kita buat metodenya get dengan actionnya ke sana misalkan ya. Nah, di dalam form kita bisa mendefinisikan komponen-komponen form. Nah, komponen-komponen form diantaranya adalah tipe input. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada button, checkbox, color, date, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kebetulan saya menggunakan referensi ini ya dari developer.mozilla.org. Di sini ada input tipe. Di sini ada banyak sekali input tipe. Teman-teman nanti bisa lihat di sini definisinya dan ada contohnya langsung di sini ya. Tuh, checkbox seperti ini, color seperti ini. Nah, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya untuk dokumentasi rujukan saya ini. Oke, kita balik lagi ke halaman HTML-nya. Kita akan coba buat sebuah label. Nah, seperti ini kita akan buat untuk nama name misalkan di sini ya. Di sininya isi labelnya name juga, spasi titik 2 seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan di sini input. Nah, kita akan menambahkan input text. Nah, seperti ini. Input text. Namanya, nah sesuai dengan tadi, ini name. Ini mana N-nya? Name. Nah, kemudian saya tekan tab untuk mengisi ID-nya. Saya isi dengan name juga, karena saya akan membuatkan satu input dengan tipe
text dan namanya adalah name seperti ini ya. Oke, ini saya akan coba save dulu dan saya akan coba jalankan live servernya. Oke, ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan buat samping-sampingan dengan ini, dengan coding kita. Nah, seperti inilah input bertipe text. Nah, panjangnya tidak kita deskripsikan, kita ambil secara default. Nah, kita biarkan default saja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menggali lebih dalam, silahkan lihat di dokumentasinya. Kayak ini kalau misalkan kita membuat input tipe text. Nah, di sini kita bisa menambahkan atribut yang dimiliki oleh input tipe text. Di sini ada yang namanya placeholder. Placeholder ini keterangan di kayak semacam petunjuk untuk pengisian. Misalkan di sini pojok kode. Nah, saya akan save. Nah, perhatikan di sini kayak ada semacam petunjuk gitu ya. Kalau kita belum input, ini masih ada tulisannya. Kalau kita sudah ketikkan A, misalkan ini jadi hilang placeholdernya. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Placeholder. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan di sini auto complete. Nah, auto complete-nya kita mau bikin apa? On misalkan ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya save, dia turun. Nah, ini biar lebih rapi. Nah, ini juga kita bisa bikin auto complete-nya on. Kemudian misalkan kita mau bikin ini harus diisi. Require. Nah, required bisa kita tambahkan. Kemudian kita juga misalkan ingin ketika halaman ini dijalankan, ini langsung fokus di inputannya. Kita tambahkan di sini auto fokus. Kita save. Nah, kalau misalkan ini saya coba reload, nah perhatikan kursor langsung berada di inputannya. Nah, itu atribut yang dimiliki oleh input text. Nah, di dokumentasinya di sini sudah ada. Ini tipenya, di bagian bawah ada atribut. Nah, ini ada banyak. Nanti teman-teman silahkan baca dokumentasinya ini. Ada disable, ada read only. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan di sini disable. Nah, kalau kita save, nah ini tidak bisa di-input, disable. Atau misalkan read only. Nah, kalau kita save, ini masih bisa kita klik, tapi kita tidak bisa menginputkan apapun di sini karena hanya statusnya read only. Nah, ini juga salah satu atribut yang dimiliki oleh input. Nah, ini saya akan sebenarnya kalau misalkan teman-teman ingin rapi harus menggunakan CSS ya. Tapi karena materi kita bukan CSS, kita tambahkan di sini satu paragraf saja seperti ini. Kemudian ini akan saya geser ke atas. Nah, seperti ini supaya nanti menjadi rapih. Nah. Oke, kemudian kalau misalkan yang selanjutnya kita akan coba untuk password. Ini akan saya copy dengan Alt, Shift, dan arrow ke bawah. Nah, ini ya. Kemudian name ini akan saya tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, ini tetapi saya akan menekan Alt saja, tekan Ctrl, klik, dan klik. Nah, klik karena Alt supaya kita bisa langsung edit ya. Misalkan saya ingin mengganti dengan password. Nah, saya akan save. Nah, di sini saya mau mengganti ini menjadi min 8 karakter. Misalkan seperti ini. Nah, sini menjadi, nah ini autocomplete-nya kita hilangkan karena passwordnya nggak boleh autocomplete ya. Ini required-nya akan tetap dan autofocusnya dalam satu form itu hanya boleh satu, supaya ketika dijalankan pertama kali langsung fokus ke yang kita tuju. Ini saya akan save. Nah, kalau misalkan saya input di sini perhatikan ini belum terlihat ya karena ini belum kita ubah menjadi tipenya password.
Kita ganti dengan tipenya password. Kita save. Nah, sekarang kita coba ketikkan di sini. Nah, sekarang sudah hide ya. Tidak terlihat, hanya bulat titik-titik aja seperti ini. Ini kalau tipe inputnya kita gunakan adalah password. Nah, selain itu kita juga memiliki banyak tadi tipenya ya. Kita tidak akan gunakan semua. Kita akan contohkan beberapa saja. Jadi teman-teman lihat di dokumentasinya saja ya. Nah, saya akan coba beberapa lagi. Contohnya ini misalkan input tipe telepon. Nah, saya akan ganti ini. Tipenya, name-nya, passwordnya. Ini akan saya ganti menjadi telepon. Telepon. Nah, input tipenya akan saya ganti menjadi tel. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi belum kita rubah ya. Ini password seperti ini. Ini TLP, misalkan disingkat seperti ini. Saya save. Nah, ini kurang begitu rapi, hanya ke bawah saja. Nah, karena kita tidak menggunakan CSS. Sebenarnya kita bisa menggunakan table. Kita coba ya, kita gunakan table, tidak menggunakan ini. Saya akan coba di sini bikin table. Sebenarnya ini tidak disarankan, tapi nggak apa-apa. tr, td. Nah, di td pertama, saya mau menambahkan ini ke sini. Nah, kemudian di td keduanya, saya akan buat td lagi. Saya akan taruh ini ke situ. Saya akan save. Nah, seperti ini. Nah, bagiannya ini akan saya hapus. Nah, saya akan buat lagi tr, td. Nah, di td yang ini kita masukkan lagi ini ke sini. Kita tambahkan lagi td. Nah, yang td berikutnya kita masukkan ini ke sini. Nah, coba save dulu. Lihat, ini menjadi sejajar ya. Ini lebih bagus daripada kita menggunakan P. Nah, ini akan saya pindahkan juga dengan salah. Kita buat tr lagi, tabel row. Kemudian tabel data, kita paste ke sini. Kemudian td lagi. Nah, di td ini kita masukkan lagi inputnya ke situ. Kita Ctrl X, kita taruh di sini. Saya save, dan yang ini saya hapus paragrafnya ya. Kemudian saya save. Nah, ini lebih bagus. Nah, TLP ini telepon kita belum ubah ya. Ini misalkan placeholder-nya bukan itu, tapi misalkan 021. Nah, kalau misalkan contoh ya 000 strip 000. Nah, kalau kita save, nah ininya berubah placeholder-nya. Misalkan ini tidak wajib diisi, saya akan hapus required-nya. Tapi saya akan menambahkan di sini pattern. Nah, patternnya kayak gimana? Misalkan ini akan diisi dari 0 sampai dengan 9, tidak boleh, jadi akan karakter ya, akan huruf, akan angka saja dengan 3 angka. Ini kalau nggak kita hilangkan aja ya kurungnya ini supaya lebih mudah. Nah, misalkan seperti ini, tidak 3 karakter, kemudian kita tambahkan space di sini, kemudian kita tambahkan di sini lagi 0 sampai dengan 9. Ini juga 3 karakter, pisahkan dengan strip, kemudian 0 sampai 9. Ini juga 3 karakter. Nah, misalkan seperti ini, saya save. Nah, saya seperti ini ya. Jadi kita bisa nanti mendapatkan, kalau misalnya kita inputkan selain number, nah, selain nomor telepon ini nanti tidak akan bisa kita dapatkan value-nya. Oke, ini untuk contoh telepon.
Nah, kita juga bisa misalkan nomor extension ya. Saya buat TR lagi untuk input tipe number kita belum coba. TR TD. Nah, saya mau tambahkan di sini label untuk ini ya, number. Misalkan dekade. Jadi tahunnya kesukaannya, dekade kesukaan. Nah, dekade kesukaan. Kita tambahkan di sini satu lagi TD. Nah, kita buat input titik 2 input titik 2 tipenya ini number. Nah, seperti ini. Kita akan kasih number, ID-nya juga number. Nah, kita akan tambahkan atribut yang dimiliki oleh number di sini. Misalkan min, kita akan tambahkan min di sini 1980 misalkan seperti ini. Kemudian max-nya saya akan tambahkan 2022. Nah, dan kita akan tambahkan step. Nah, jadi perulangannya berapa? Misalkan 10. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini value 2022. Saya akan save. Nah, ini frontier-nya tidak jalan. Oke. Kita akan save. Kalau begitu saya akan Ctrl A dan ini akan format selection. Akan configure. Ini kenapa frontier-nya tidak jalan? Ctrl A. Format dokumen. Nah, kita tambahkan gini aja ya. View word wrap. View. Nah, supaya kelihatan. Harusnya ini jalan menggunakan ini ya. Tapi tadi sempat jalan yang atas. Nah, ini. Tapi semenjak error, kita mendapatkan error. Tidak bisa diformat. Oke lah, nggak apa-apa. Klik kanan, format with frontier. Tuh, ini ada error. Oke lah. Apa yang penting kita sudah jelas ya. Seperti itu untuk form. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini kita kalau misalkan geser tuh, ini stepnya 10 ya. Tuh 1990 dan 80 karena kita menggunakan di sini stepnya 10. Oke, itu contoh input number. Nah, sekarang coba untuk input select ya. Ini TR-nya ada 2, kita hapus 1. Kita tambah lagi tabel row, kemudian tambah lagi TD, misalkan favorit. Oh, kita tambahkan di sini label ya. Label language. Nah, sini favorit language. Oke. Kita tambahkan TD satu lagi. Di sini tambahkan select. Nah, name-nya misalkan length. ID-nya juga length. Nah, ini kita akan menambahkan option. Select option. Optionnya misalkan di sini ada HTML. Isinya HTML. Saya akan duplicate. Kemudian CSS. Di sininya CSS. Saya akan duplicate lagi. Misalkan di sini JavaScript.
Nah, ini juga kita ganti dengan JavaScript. Nah, kalau kita save, nah di sini sudah ada ya pilihan, ada CSS, JavaScript. Nah, ini select box. Nah, kita akan coba tambahkan di sini grup ya. Ini juga bisa kita tambahkan grup di sini, misalkan option group. Nah, ini ada option group. Option group ini kita bisa tambahin name. Option group label, bukan name ya. Labelnya front end. Misalkan seperti ini. Front end. Nah, kita akan coba jalankan ini ke atas. Nah, ini saya akan save. Ctrl S. Nah, kita lihat di sini ada kayak pengelompokan ya. Front end, kemudian pilihannya ada HTML, CSS, JavaScript. Kita tambahkan satu lagi misalkan untuk back end ya. OVT group. Nah, ini labelnya back end, misalkan seperti ini. Nah, isinya optionnya misalkan di sini ada PHP. Oke. Kemudian misalkan ada Java. Kemudian ada satu lagi Python, misalkan Python. Saya tambahkan di sini Python seperti ini. Saya save. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada pengelompokan ya, ada HTML, ada CSS. Nah, ini memiliki atribut juga nih. Misalkan saya ingin menambahkan disable. Jadi kalau misalkan disable, ini nggak bisa dipilih. Nah, ataupun misalkan selected. Nih, saya akan tambahkan di sini selected. Kita save. Ini saya reload ya. Nah, perhatikan sini sudah terpilih JavaScript karena kita mendefinisikan JavaScript sebagai selected. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan select box ya, select option. Nah, kemudian kita juga bisa membuat pilihan ini multi. Nah, ini saya duplikat ke bawah ya. Saya duplikat. Nah, di sini ada selectnya. Nah, tapi di titik tipenya kita bisa buat multiple. Kalau kita save, nah jadi seperti ini. Kayak drop down-nya. Nah, kita juga bisa menambahkan size-nya. Misalkan saya kasih size 10. Jadi kita akan mendapatkan 10 row ke bawah sini. Nah, gitu ya. Misalkan saya ganti dengan 7. Saya save. Nah, kita mendapatkan 7 row. Oke, itu untuk yang multi select. Nah, kita sekarang coba untuk checkbox ya. Nah, kita coba untuk checkbox. TD ini yang saya pilih yang paling sering digunakan aja ya. Label. Misalkan checkboxnya untuk prioritas. Sini prioritas. Nah, kita tambahkan lagi TD. Nah, misalkan input titik 2 checkbox. Nah, ini kita ambil dari sini. Ini saya ganti dengan huruf kecil prioritas. Ini saya copy ke sini. Nah, ID-nya juga oh ini enggak kita ini ya. Misalkan prioritasnya ini programming apa? Kerja. ID-nya kerja. Nah, di sini saya akan tambahkan label untuk kerja. Oke. Saya save. Nah, di sini checklist. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi misalkan
Ini akan saya duplikat ke bawah. Nah, ini misalkan kuliah. Kuliah, ini juga kuliah. Ini juga saya ganti dengan kuliah. Saya save. Nah, ini ada pilihan kerja, kuliah, kerja saja, atau kuliah saja. Ini labelnya kita ganti dengan kuliah. Save. Nah, jadi dia bisa kerja sambil kuliah, atau kerja saja, atau kuliah saja seperti ini. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan checkbox. Nah, kita juga bisa menggunakan radio button ya. Nah, kita tambahkan lagi TR. Kemudian saya tambahkan di sini TD. Nah, misalkan di sini jenis kelamin ya. Saya akan tambahkan label untuk kelamin. Di sini jenis kelamin. Oke. Nah, kita tambahkan lagi satu TD di sini. Kemudian di sini akan saya buat input tipe input kurang N. Input tipe radio. Nah, NIM-nya ini akan kita ini ya, ganti. NIM-nya sama kelamin. Nah, ID-nya ini akan membedakan nih laki-laki, laki. Nah, kemudian kita harus menambahkan label di sini. Kita kasih satu label for laki-laki. Di sini laki-laki. Oke. Ini kita akan duplikat ke bawah. Nah, kasih panah seperti ini. Nah, yang laki-laki saya akan blok, kemudian tekan Ctrl D, saya akan ganti dengan perempuan. Nah, saya akan save. Nah, tipenya sama kelamin. Nah, kalau misalkan kita pilih, nih kita pilih, kemudian kita pilih perempuan, ini tidak bisa pilih kedua-duanya. Hanya boleh pilih salah satu. Nah, berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox ini bisa kedua-duanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya kegunaannya untuk radio button. Oke, kita juga bisa input tipe date ya. Misalkan saya mau tambah lagi TR, TD, misalkan di sini ada label DOB, date of birthday ya. Tanggal lahir. Oke. Kemudian saya akan tambah lagi TD. Nah, di sini akan kita buat input. Nah, ini tipe date. Nah, seperti ini. NIM-nya DOB. ID-nya juga akan kita ganti dengan DOB seperti ini. Nah, saya akan save. Nah, kalau kita klik, tuh kita bisa memilih kalendernya. Nah, di sini ada memiliki banyak atribut. Ada min. Nah, misalkan minnya 1980. Bulan 1 dan tanggal 1. Nah, kemudian di sini ada max. Misalkan 2022 12.30. Nah, seperti ini. Ini bisa kita save. Nah, maka kita hanya bisa memilih yang kalau misalkan kita lebihkan nih. Nah, lihat ini tidak bisa kita klik karena kita batasi max-nya ya. Ini 2023 nggak bisa kita pilih. Nah, kalau misalkan ke bawah juga sama, nanti tidak bisa kita klik. Tapi yang berada di dalam range ini masih bisa diklik. Oke, itu untuk tipe date ya. Nah, masih banyak nih tipenya. Misalkan saya akan tambahkan lagi TR, kemudian TD di sini. Saya misalkan mau email. Labelnya email, ini email, maka TD-nya juga di sini input titik 2 email. Nah, email ini juga email. Oke, kalau kita save, nah ini. Jadi nanti formatnya kalau misalkan ini harus format email,
ada bla 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 at bla 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 dot apa gitu, misalkan .com. Nah, kalau misalkan nanti formatnya salah, ini bisa tidak terkirim ke value-nya ya. Oke. Ada lagi misalkan format untuk volume ya. Input tipe file. Nah, kita juga bisa td misalkan misalkan saya ingin menambahkan di sini label untuk foto. Nah, kemudian kita menambahkan di sini input. Nah, titik 2 file. Yang ini ya. Namanya foto. ID-nya juga foto. Kalau kita save, nah di sini ada tombol untuk penelusuran file. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita akan tambahkan lagi misalkan untuk volume. Ini untuk slider ya. TD-nya misalkan labelnya volume. Nah, volume kita tambahkan satu lagi TD. Kita akan buat input tipe slide. Nah, rank ya, bukan slide, rank. Nah, ini maunya volume, tipenya volume, ID-nya juga volume. Kalau kita save, nah di sini ada slider. Nah, ada slider seperti ini. Nah, ini memiliki atribut nih. Volume itu ada yang namanya min, misalkan dari 0, max-nya kita akan tambahkan di sini 50. Jadi kita bisa mendapatkan range tertentu saja. Nah, ini kalau kita menggunakan rank. Nah, kemudian kita juga bisa input tipe jam ya. Saya akan tr lagi td. Nah, saya akan tambahkan label jam lahir. Misalkan ini jam lahir. Nah, kita bisa mendapatkan waktu di sini. Nah, input. Nah, tipenya apa? Misalkan time. Nah, di sini jam lahir. ID-nya juga sama jam lahir. Kita save. Nah, di sini formatnya ada format jam ya. Jadi nulisnya tetap harus format jam. Ini sudah diberikan patternnya. Kalau misalnya kita membuat input tipe time ya. Terus kita juga bisa input tipe color. Nah, TD-nya saya kasih label misalkan pub color. Labelnya pub color. Saya tambahkan lagi di sini satu TD input titik 2 color. Nah, ini pub color, ini juga sama pub color. Ini saya save. Nah, di sini ada ya pilihan colornya. Nah, ini bisa kita tambahkan defaultnya. Default colornya apa? Favorite. Misalkan saya buat E6 6 4 6 5 misalkan ini ya. Saya save. Nah, ini kalau misalkan saya reload, nah ini warnanya berubah ya. Jadi pink tuh. Default colornya. Tadi kan black sebelumnya. Nah, itu kalau misalkan input color. Nah, selain itu yang paling sering digunakan juga ini untuk alamat ya, biasanya label alamat. Nah, input tipenya ini TD, kemudian ini text area.
text area, alamat. Nah, kalau kita save, nah ini bentuknya input seperti ini. Row-nya, calls-nya berapa? Jadi karakter dihitung dari kiri ke kanan itu calls. Kalau ke bawah ini row. Misalkan saya ini tambahkan jadi 50. Saya save, maka dia akan memanjang seperti ini. Oke, itu untuk text area. Ini sedikit lagi, kita tambahkan lagi satu tr td. Ini call span-nya kita kasih 2, kita akan gabungkan. Nah, di sini saya kasih input submit, value-nya apa? Submit, misalkan seperti ini. Ini kalau di save, maka akan ada tombol seperti ini ya. Kita akan tambahkan satu lagi, ada yang namanya input reset. Nah, value-nya reset, misalkan seperti ini, saya save. Nah, maka misalkan nih saya sudah pilih slider, tanggal juga sudah saya pilih. Kalau saya reset, maka dia akan kembali ke defaultnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk form ya. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan di form. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa cek di dokumentasi. Saya menggunakan developer.mozilla.org. Di sini ada banyak. Belum kita gunakan semua. Nanti teman-teman silahkan pelajari lagi. Dan propertinya juga, atributnya juga di sini banyak yang dimiliki dan kita belum menggunakan semuanya. Nah, teman-teman silahkan nanti diulik-ulik lagi, dipelajari lagi. Kurang lebih seperti itu untuk form. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.